Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut tata cara mengisi nilai mahasiswa di SIAKAD IAIN Loksmawe. Pastikan laptop atau PC Bapak Ibu sudah terkoneksi jaringan internet. Selanjutnya, klik browsing di Google dengan alamat iainloksmawe.siakadcloud.com. Selanjutnya, masukkan username atau ID Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang berstatus dosen PNS, maka username-nya itu adalah NIP Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang berstatus dosen tetap non-PNS, maka username-nya itu adalah nomor NIDN. Dan untuk Bapak Ibu yang berstatus dosen luar biasa, maka username-nya itu biasanya terletak di jadwal kita dan di samping nama yang ada angka tersebut. Nah, itu adalah username yang bisa digunakan. Kemudian masukkan kodenya atau passwordnya, kemudian klik masuk aplikasi. Nah, setelah itu tampilan seperti ini, kemudian klik di SIM akademik. Kemudian klik dosen IAIN. Nah, setelah tampil seperti ini, maka klik di menu perkuliahan, data kelas, kelas kuliah. Nah, setelah tampil halaman seperti ini adalah jadwal kita. Untuk mengisi nilai, terlebih dahulu kita klik di sini untuk mengikuti langkah-langkahnya supaya kolom nilainya itu bisa diisi. Klik di salah satu mata kuliah yang diampuh, kemudian klik di aksi dengan menu detail. Kemudian, sebelum kita mengisi nilai perkuliahan, terlebih dahulu kita melewati tahap-tahapannya. Yang pertama, kita isi dulu jadwal perkuliahannya. Nah, untuk mengisi jadwal perkuliahan, ini adalah jadwal kuliah yang sudah tertera di SIAKAD IAIN Loksmawe. Ini sudah termasuk 16 kali pertemuan. Jadi jadwal Bapak Ibu itu harus disesuaikan dengan jadwal yang ada di SIAKAD IAIN Loksmawe. Nah, kemudian seandainya di sini belum diisi, maka status di sini tidak tertera selesai. Untuk mengisinya satu persatu, maka kita harus klik di setiap pertemuan itu, klik di detail. Kemudian edit. Setelah itu, Bapak Ibu bisa perhatikan yang paling wajib diisi adalah yang di bintang merah. Ada rencana materi dan realisasi materi. Nah, ini adalah dua kolom yang wajib diisi. Nah, kemudian untuk mengisinya, kita klik di sini jenis perkuliahannya. Kalau dia UAS, maka klik UAS. Kalau kuliah, klik di kuliah. Begitu juga dengan praktikum. Kemudian di sini jumlah SKS dan lokasinya. Lokasinya berarti kita ada di FTIK. Kemudian lampiran materi. Jika Bapak Ibu ingin melampirkan materi, klik di pilihan filenya. Kemudian unggah di mana posisi materinya itu ada. Nah, ini sudah nampak bahwasanya lampirannya itu sudah diunggah. Kemudian klik rencana materinya apa, kemudian realisasi materinya apa. Setelah itu, maka simpan. Sebelumnya di sini statusnya klik selesai. Kemudian simpan. Dan okekan. Nah, kemudian klik di kembali daftar untuk kembali ke jadwal berikutnya. Nah, jadi tahapan pertama pada pertemuan pertama sama dengan tahapan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan 8 jangan lupa yaitu ujian tengah semester atau UTS. Dan untuk pertemuan ke-16 maka UAS atau ujian akhir semester. Nah, setelah ini diisi selesai sampai 16 kali pertemuan, maka Bapak Ibu kembali ke menu presensi kelas. Nah, untuk
menu presensi kelas ini ada 16 kali pertemuan, sudah otomatis sesuai dengan yang kita isi di jadwal tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengabsenkan mahasiswa di setiap pertemuan dengan klik kolom absen. Nah, kemudian centang paling atas jika semua mahasiswa hadir. Jika mahasiswa tidak hadir, maka pilih salah satu mahasiswa yang tidak hadir, maka silakan klik alpha izin ataupun sakit. Kemudian, klik di nama dosennya, centang, kemudian simpan. Nah, setelah selesai di pertemuan pertama, maka Bapak Ibu lanjut ke pertemuan 2 sampai seterusnya. Setelah semuanya selesai, maka klik di menu jadwal ujian. Nah, untuk mengisi jadwal ujian ini, maka terlebih dahulu atur peserta ujian. Nah, di sini masukkan pilihannya, ada berdasarkan NIM, ada berdasarkan nama. Maka klik berdasarkan NIM. Kemudian klik di generate. Setelah itu okekan. Nah, kemudian baru Bapak Ibu isi jadwal kuliahnya dengan klik menu tambah. Maka isi di sini yaitu jenis ujiannya, maka kelompoknya. Jika dia unit 1, maka klik di kolom 1. Jika di unit 2, maka klik di unit 2. Kemudian ruangnya. Nah, ruang ini harus berdasarkan jadwal di SIAKAD. Ruang berapa mahasiswa itu mengikuti ujian, mengikuti perkuliahan seperti biasa. Begitu juga dengan jadwal ujiannya atau tanggal ujian berdasarkan pada jadwal SIAKAD pada pertemuan ke-16. Begitu juga dengan waktu mulai dan waktu selesai. Setelah semuanya selesai, maka klik di simpan. Kemudian okekan. Setelah selesai mengisi jadwal ujian, maka Bapak Ibu baru bisa mengisi di nilai perkuliahan. Maka klik di menu nilai perkuliahan. Nah, setelah itu sudah tampil tampilan seperti ini, maka klik di edit. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik di setiap kolom berapa tugas individunya, UTS-nya, dan UAS-nya. Kehadiran ini sudah otomatis sesuai dengan absen di kolom presensi kelas yang sudah kita absen tadi. Kemudian secara langsung dia akan keluar nilai otomatisnya, nilai angkanya, dan nilai hurufnya. Setelah itu, setelah semua selesai jumlah mahasiswanya diisi, maka klik di kolom aksi, pilih umumkan nilai. Nah, umumkan nilai ini supaya mahasiswa itu dapat melihat nilainya. Setelah umumkan nilai, maka pastikan kunci nilai. Jika sudah dikunci nilainya, maka tidak ada perubahan pada nilai mahasiswa oleh dosen tersebut. Jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, tetapi sudah dikunci nilainya, maka Bapak Ibu jangan panik. Bisa hubungi operator atau karyawan di bagian akademik pada jurusan masing-masing. Setelah itu simpan. Nah, setelah semuanya selesai, maka kembali ke daftar. Dan silakan Bapak Ibu untuk men-logout akunnya supaya lebih aman.